Geger. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Selamat pagi. Dewi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, menjadi penyanyi besar. Dewi anak manis, senyum juga manis. Tapi kalau marah, bau amis. Kok bau amis gak nyambung? pernah bau amis. Aku selalu wangi ya, inget ya. Gak ngejuri kan? Hai guys, hari ini ya buat Sobat Ambiar. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Hari ini di tanggal 23 Juli, ini Iya. diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari anak. Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia, untuk mereka, untuk Anda yang punya anak, untuk kita yang pernah menjadi anak-anak. Betul. Ya kan? Dan Semoga pernah menjadi Indonesia. anak-anak. Benar, pernah jadi anak-anak. Betul. Dan juga untuk mereka yang selalu berjuang untuk mendapatkan Ya, anak. buat anak-anak yang Selamat Hari Anak bandel. Oh, selamat Hari Anak Nasional. Ya, buat anak-anak yang bandel, teruskanlah yang gak bandel deh. Jangan dong. Jangan. Harus patuh sama orang tua. Betul, ya, ya dong. sayang. Biar barokah sayang. Iya, harus Amin, jadi anak amin. yang soleh dan soleha. Betul. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Ya, semoga lahir kembali film-film Indonesia buat anak-anak, lagu-lagu Indonesia buat anak-anak. Kita Iya. banyak anak-anak gak hari ini? Anak-anak hari ini nggak ada sih, tapi seenggaknya ada cerita seorang ibu nanti ya di segmen-segmen berikutnya. Ibu? Ini perjuangan tentang ibu dan juga anaknya. Kamu sudah semangat hari ini? Aku semangat selalu hari ini. Iya, soalnya baru punya TikTok baru ya, guys, Tay. follow TikTok aku. Apa namanya? Ini aku baru punya TikTok namanya. Yang bikinin pacar barunya, yang kemarin kan udah putus tuh, baru sehari, yang baru sehari ketemu. Enggak. Ya udah, TikTok bagus. aku namanya @rian_ibram. @rian_ibram. Ayo, berbondong-bondong follow TikToknya Gila, gak mau @rian_ibram. curhat ya. Ya. Sobat Ambiar. Ayo, karo wong studio. Ngomongin soal media sosial, sekarang ini kan Iya. media sosial bisa dipakai segala macam ya. Iya. Cuma posting buat Bener. ekspresi atau juga impresi, tapi juga untuk berjualan. Betul. Nah, termasuk ini ada seorang komedian senior di usia 70 tahun. Dan kemarin juga sempat kesulitan ekonomi, tapi akhirnya Tuhan memberikan jalan, membukakan jalan menjadi Betul. seorang afiliator. Karena tetap wow. berjuang. Yes, komedian Gitu senior loh. menjadi afiliator, bahkan penghasilannya bisa sampai ratusan juta rupiah. Keren. Dan ini persahabatannya seperti kita guys nanti guys. Karena beliaunya udah puluhan tahun, kita juga harus seperti Iya. beliau-beliau ini. Siapa sih? Bersahabat lebih Siapa? dari 38 tahun. Siapa? Bersahabat. Hadir dan Doyo. Ayak. Halo Mas Doyo. Apa kabar? Banyak. Halo Selamat Selamat pagi. Sehat ya. Om Kadir sehat? Rian, alhamdulillah, Rian. Silakan. Di sini dulu. Om Kadir, Om Doyo. Om Kadir. Selamat pagi, selamat datang di Pagi Ambiar. Sehat. Kita Alhamdulillah. didatangi legend loh guys. Dari Bener. dulu kalau kita masih TK. Senang Bisa banget anak. nontonin Contohnya Om Kadir sama Yang Om Doyo. Iya. Sekarang kita bisa Iya ketemu juga langsung. sih. Kita berempat. Kenapa Om Doyo kok mau nangis? Kenapa sedih? Kenapa? TK maksudnya masih kecil udah gede. Kenapa? Sabar ya Om. Ingat utangnya banyak. Ya, aku bilang. Kenapa? Dia bilang legend, aku nggak enak. Kenapa? Om, Om. Legend apaan sih? Ya bener ya. Lu Dia tuh nangis. legend apa artinya? Dia tuh nangis karena dia nggak tahu arti legend tuh apa. Legend apa, Wi? Kasih tahu, Wi. Legend. Kasih tahu lah ke Mas Rian. Legend tuh Legendaris, legendaris. Legenda cerita rakyat. Kok Kalian itu jangan kalian itu ambil yuk itu. Ini lah ya, Doyo itu. legenda itu artinya cerita rakyat. Tahu nggak? Kok cerita rakyat? Dewi, dia tahu nggak nangis kenapa? Kenapa? Dulu Doyo ketemu Dewi itu masih muda, ya. Emang sekarang udah tua Om. Udah. Begini, dia masih muda, ya. Begitu sekarang dia sudah tua, masih muda aja. Makanya nangis dia. Enggak, dulu aku ketemu sama beliaunya itu waktu masih SMA kelas 2. Sama, iya. besar dan juga tumbuh bersama dengan karya-karya Om Kadir. Iya. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah Om Doyo, udah jangan nangis terus udah. Om Doyo jangan nangis, ini peluk. Oh. semakin sedih. Kenapa semakin sedih? Ini yang kali ini sedihnya Enggak Om Doyo, tapi nangis bener loh Om. Iya nangisnya beneran bisa begitu ya.
Legend itu apa? Tapi kita bukan lihat ya, ini dia komedian Kadir, Om Kadir yang banting setir jadi afiliator dan begitu luar biasa sekali. Aduh. Sobat Ambiar, guys maaf ya. Sebetulnya di rundown kami ini seharusnya awalnya membahas tentang Om Kadir dulu. Tapi Om Kadir mohon maaf izin sebentar. Iya. Kami mau ke Om Doyok dulu sebentar boleh ya? Siap. Nanti kita akan bahas tentang afiliator. Ya udah. Kami janji. Karena ini sangat penasaran dan inspiratif bagi kami. Tapi Om Doyok, sampai sekarang tuh kami masih bingung. Ketika Om Doyok datang ke sini dibilang legend, kemudian Terharu. Iya, Om, aku jadi merasa bersalah loh, Om, nangis terus sih, Om. Om. Kami tuh melihatnya begini Om. Memang Ya, apakah ini bukan bercanda. Iya. Om ini matanya merah bener bukan aku berpikir bercanda. gini, kalau aku ya, mungkin ada beberapa opsi. Yang pertama memang beliau adalah seorang aktor, ya, mendalami aktingnya, kemudian Iya. datang ke sini, kemudian memainkan perannya sebagai seorang aktor yang luar biasa, nangis dia bilang ini sebagai satu bercandaan. Tapi opsi lainnya adalah memang karena merasa terharu ketika Dewi Persik mengucap kata legend, legendaris. Aku tahu Om menangis, Om mengingat sejarah. Apa dalam pikiran Om Doyok ketika hadir di sini disaksikan ratusan juta mata masyarakat Indonesia dan kami sebut Om Doyok itu sebagai seorang seniman legendaris. Ya saya terharu lah ketemu Dewi ini. Ngirik lu. Om Doyok, Sama-sama berjuang dari Jawa Timur ya. Oke. Dewi. Saya tahu perjuangan dia, saya tahu banget. Kan awal pertama karir kan sama Om. Oke, berarti Om Doyok melihat perjuangan seorang Dewi Persik. Sama-sama dari Jawa Timur, ada primordialismenya kalau kita bilang secara sosiologi. Kalau Om Doyok dulu ngelihat Dewi Persik yang dulu, terus sekarang ada di sini dikenal semua orang tuh, apa yang membuat Om Doyok merasa terharu melihat Dewi Persik? Iya, kan namanya anak manusia ya. Tiap perjuangan masih ada hasilnya gitu loh. Ternyata dia itu keras sekali perjuangannya. Dibully kanan kiri terus maju terus. Saya lihat di TikToknya itu waduh ada aja persoalan tapi dijalani terus dia. Orangnya tegar. Ya elah Om, ntar dulu. Ntar dulu. Om Doyok, Gue. sebelum kita beralih ke topik lainnya. Siap. Iya. Om Doyok sama Dewi Persik itu menginspirasi begitu banyak orang. Tapi Om Doyok melihat perjuangan seorang Dewi Persik dari dulu sampai dengan sekarang. Kalau Om Doyok sebagai seorang seniman senior, sebagai orang yang dituakan, apa yang ingin disampaikan untuk Dewi Persik? Silakan. Ya, apa ya, perjuanganmu terusin Wi. Yang penting menghargai setiap orang. Harus sering mengalah, itu hebat itu. Gitu aja. Siap, Manis Om. banget ya. Cium tangan. Oh. Terima kasih Om Doyok sudah menjadi pengingat buat kita semua ya. Ternyata intinya adalah perjuangan. Perjuangan itu memang gak mudah ya Om ya. Ya. Depan ada batu, depan ada jalan berlubang, mau tidak mau harus terus berjalan. Karena dulu satu produser di rekaman itu. Album dia pertama booming saya, waduh. Satu produser dulu. Alhamdulillah masih ada produsernya Pak Irwan. Ya. Pak Irwan Supardi. Bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati pada akhirnya hasil seperti apapun juga dari seorang Om Kadir. Kita akan bahas tentang Om Kadir yang banting setir menjadi seorang afiliator. Pasti ada turning point-nya, ada momen di mana Om Kadir dalam benak itu langsung berpikir, oke, inilah saatnya saya banting setir. Momennya itu saat apa? Momennya kan Ya saat-saat banyak kebutuhan. Yang jelas ya. Kita hidup tuh setiap hari itu ada kebutuhan ya. Iya. Di dalam perjalanan tuh nggak tahu surut aja. Iya. Kan begitu ya. Begitu surut, kita sudah mulai berpikir nih, gimana ini, jalan apa yang saya tempuh ini. Nah, setiap hari hiburan saya itu berbulan-bulan tuh hanya TikTok. Oh. YouTube, nggak ada lain kan. Udah itu aja. Lama-lama tergiur juga dengan afiliator-afiliator yang suka pamer dengan penghasilan itu ya.
Tapi saya mikir apa bisa saya terjun ke sini. Dan yang dulu saya punya nama besar, ya maaf loh ya. Saya tidak mengecilkan afiliator, tapi dari bintang film ya. Terus turun jadi afiliator, hanya menawarkan satu produk yang zero. Masa sih Om Kadir? Ya Allah. 0. paling ada sekitar 5 juta. Ya namanya manusia ya Om. Ya kalau saya yang dulunya ratusan, bisa pernah miliaran ya. Betul. Sekarang hanya nilainya 5 juta kan sangat kecil ya. Oke. Besok bayar listrik sekian udah habis lah. Apa? Iya. Sementara saya punya usaha yang saya cerita dulu, rumah makan. Soto. Nah, dari mulai COVID itu kan udah menurun ya. Menurun, hanya cukup untuk rumah tangga aja, pas-pasan. Kan gitu. Berarti kan kita nggak bisa nabung. Sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak, bingung. Oke. Iya, Ini kan? banyak terjadi kepada seniman-seniman senior yang tentunya semoga bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda penerus, bukan hanya sebagai seorang senior, bukan hanya sebagai seorang seniman, untuk punya dana darurat, kemudian juga investasi, bukan sekedar tabungan untuk di masa tua. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini semangat yang luar biasa dari Om Kadir. Modalnya tidak banyak. Tidak ada modal sama sekali. Kita kasih lihat saat ini ya Om. Jadi afiliator di usia 73 tahun. Kadir hanya modal 3 barang di rumah. Ya. Apa itu barangnya Om Kadir? Satu, alat pijat. Kedua, ya saya punya alat pijat waktu itu beli cuman berapa ya? Sekitar 80-an ya. Emang buat saya sendiri. Terus ada tumbler itu yang tinggi segini, ada tumbler yang pendek, yang kecil. Udah itu aja. Pertama kali live TikTok berapa orang yang nonton? Saya nggak live, saya tapping. Gak serius yang benar. Mana ada TikTok tapping? Mana ada Live TikTok maksudnya. Saya tidak pernah live, saya membuat rekaman. Tapping. Diposting. Jadi ada keranjangnya gitu. Iya. Terus keranjang kuning. Hebat loh, ada tappingnya loh, luar biasa. Itu lebih enak loh dapatnya lumayan. Om Kadir. 1 jam kerja, 3 hari libur saya. Jadi semua direkam baru diposting. Ayo Om Doyo. Iya. Saya rekaman aja. Oh gitu. Iyalah. Barang. Oh baju anak ya. Oh, oke. Hebat. Tapping. Tapping semua. Oke, alat pijat. Terus apa lagi? Tumbler. Tumbler. Terus? Tumbler lagi, yang kecil yang gede. Oke. 3 jenis barang itu. Ya, pertama. Om Doyok, Ya. kenalkan udah puluhan tahun sama Om Kadir. Naik turunnya. Ketika berjaya sampai tidak ada uang sama sekali. Seniman ini kan nggak ada pensiunnya. Iya. Tapi ya, maaf ya, saya potong sebentar. Tidak ada uang, tapi aset ada. Betul. Apa harus mesti menjual aset? Nah, itu yang perlu. Itu yang membingungkan kan? Membingungkan. Harus menjual aset, rasanya sayang untuk menyambung hidup. Sudah sering kali. Sudah beberapa kali terjadi. Nanti kita... Dan itu bisa terjadi sama kita loh guys. Betul. Pada siapapun yang menyaksikan. Betul. Om Doyok ngelihat Om Kadir tuh akhirnya dia semangat jadi afiliator di TikTok, gimana ngelihatnya? Di usia 73 tahun. Iya, kadang-kadang saya telepon semangat, Mbak, semangat. Saya nggak boleh ngiri, nggak boleh. Rezeki Tuhan yang ngatur, ya kan? Betul. Abah buka soto juga saya kasih semangat. Kan garis tangannya saya beda sama dia. Iya Om. Saya Luar biasa. misalnya cuman off air saya banyakin gitu. Hebat. Kadang-kadang luar kota, luar pulau saya. Dan kebetulan saya tidak berani naik pesawat. berani naik Jadi pesawat. tinggal terus. Tapi kan kalau Abah Kadir kan jadi afiliator kan. Kalau Om Doyok nih off airnya gimana sekarang? Keluar Jawa, keluar. Kayaknya off airnya tuh ada di Kalimantan ya, kayaknya di situ aja. Sumber duitnya kayaknya di situ deh Sering kalau ya? Om Doyok. Iya. Ya kan? Bener gak sih? Nanti kita bahas. Oke, Om Doyok. Off air keluar Om Doyok kota sebulan bisa berapa kali off air sampai dengan sekarang? Kalau yang manggil Kalimantan sekali aja cukup. Oh Pak Haji Sam ya Om. Sekali cukup tapi bisa buat berapa bulan ya? Bisa buat Alhamdulillah, setahun kali mah. Ya, oke. Banyak permintaan dari sahabat Ambiar pengen ngelihat katanya Om Kadir kalau live sebagai afiliator tuh seperti apa ya? Kita pengen lihat semangatnya Om Ayo Kadir ya. Om Kadir boleh Ayo kasih. Abah Kadir, sini Abah. Om Doyo. sebentar ya. Om Doyo, sebentar lagi ya. Oke. Sebentar lagi kita bahas Om Doyo. Di sini kita punya berbagai macam barang. Di situ ada helm ya. Ini ya, yang produk saya aja ya. Ya. Produk saya ini Ini sama gelarnya. ini.
Iya. Oh iya, Oke, itu aja silakan, Om. Silakan, Ya. Om. Ya, Ini kameranya Abah. Om Kadir, Nah, ini kameranya. akun TikToknya apa namanya? Kadir Sri Mulat. Oke, Kadir Kadir Sri Sri Mulat. Mulat. Sudah live di akun TikTok Kadir Sri Mulat. Ya. Nih, biasanya di rumah itu yang dibutuhkan adalah tisu bagi ibu-ibu ya. Ini kebetulan ada tisu murah loh. Nih, 10 pak tidak lebih dari 40.000. Nah, makanya buruan beli. Minat klik keranjang kuning gue ya. Sekarang apa tuh gula? Nih gula aren nih, gula aren asli nih. Ini dari nira aren loh ya. Ini yang ukuran 1 kilo ya. Isinya 10 batang, batangannya bentuknya bulat-bulat nih ya. Harganya 30.000. Nah, mulai sekarang tinggalkan gula putih dan pakai gula aren. Kopi susu gunakan gula aren. Nah, minat klik keranjang kuning. Ini Om. Ini apa? Ini ceritanya terbaru nih Om di kontrak helm. Weh, nih ya, pengendara motor di jalan ya jangan sampai melanggar lalu lintas. Pakai helm nih. Ini helm, wah. Ini helm tidak ada yang punya loh ya. Bener. Biasanya orang-orang kalau pakai helm ini sekarang bentuknya begini. Ini sangat murah sekali. Tidak lebih dari 100.000 ya. Kalau minat cepat buruan beli. Klik keranjang kuning gue. Mau nanya dong, Om Kadir pernah sih, Om. paling sedikit mendapatkan penghasilan, paling sedikit yang pernah. Paling sedikit, ini hitungan bulanan aja. Bulanan, ya. Om, bulanan. Paling sedikit 7 juta. Paling banyak. Paling banyak 45 juta. Wah. Jangan lupa di follow TikToknya @rian_ibram ya. Jangan lupa belanja di tempat akun aku ya, Dewi Persik Rio. Oh, ini mah udah banyak sih Kak Dewi mah itu. Pokoknya terima kasih buat Om Kadir memberikan kita Sukses semangat ya, Om. sebagai anak muda. Guys, semangat kita guys. Kalau Om Kadir aja semangat, kita harus semangat. Termasuk sobat Ambiar di rumah ya. Kita juga mau kasih lihat semangat ini kan bukan hanya datang dari diri sendiri, tapi juga sahabat yang memberikan semangat, Ya. sahabat yang selalu ada dan juga selalu mendoakan. Sama seperti mereka, persahabatan berapa tahun kita lihat yang satu ini ya. Ini sebuah artikel. Jadi sahabat Kadir 38 tahun Doyok nggak pernah berantem tapi mudah nangis. Ya. Jadi mudah nangis Om. Halo, assalamualaikum. Jadi mudah nangis Om. Nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem Tapi katanya. mudah nangis. Kebalikan sama Dewi Persik. Sering berantem tapi sulit menangis. Ya kan? Kamu nggak ngerti, Kamu sulit, kamu orangnya tahan gak pernah menangis. Kamu jarang menangis. Kalau kamu kuat kata Om Doyo. So tahu. Bener kan? Iya kalau Om kata Om Doyo bener. Tapi gini, yang membuat gak pernah berantem tuh apa? Bukannya pertemanan akan semakin kuat kalau ada konflik dan Yang berantem. membuat tidak pernah berantem karena Doyok dan Kadir bukan grup. Iya. Saya ada di Sri Mulat, di sini ada Doyok Group, ya. Setiap ketemu, setiap apa saja saling membutuhkan. Ya. Tapi kalau kita bentuknya grup pasti pecah. Pasti berantem pecah. Yang curiga masalah uang, yang ini itu, itu kebanyakan pecah. Karena saya bukan grup sama Pak Doyok. Orang bukan grup kan tidak mungkin pecah. Ya. Iya kan? Iya. Makanya dan juga bukan bisnis. Ya. kita saling mengisi, saling membutuhkan yang jelas itu. Tapi kalau lagi ada, namanya temenan konflik pasti ada. Kalau lagi gak enakan tuh gimana? Apa ya kayak Dulu kalau lagi konflik tuh waktu kontrak film itu biasanya, saya berunding dulu sama produser, kan lawannya kan India. Harus kuat, kita harus Jadi berani. hanya karena masalah perkontrakan aja. Iya, sebetulnya sama Doyoknya enggak konflik, konfliknya sama sama produser. produser. Berarti benar-benar gak pernah ada konflik ya. Produsernya. Tapi di situ bilang, tapi mudah untuk menangis. Om Doyok, terakhir menangis karena Om Kadir karena kenapa? Enggak, saya terharu ketemu Dewi ini loh. Udah lama ketemu. Saya cuma bisa ngeliat di TV ya kan. Apalagi semaraknya lah stasiun TV yang ada dangdutnya itu. Kan dia juri. Itu saya, wah ini hebatnya anak gue. Emang Doyok nih ketemu Dewi ini kan mulai di kampung. Di Jember. Kita di Jember, dia masih nyanyi. Sering saya kampungnya. Ya, pas satu hajatan ya Dewi ya kita ya. Tapi di situ dibilang bahwa Om Kadir dan juga Om Doyok itu mudah untuk menangis.
Aku mau nanya sama Om Doyok, Om Kadir ini sesensitif apa sih? Enggak, ya teman paling setia lah. Enggak pernah Maksudnya tipe orang yang paling apa? bijaksana. Bijaksana. Iya. Kan kalau ada job ke Kalimantan gitu, aku telepon dulu, saya tawarin dulu. Halo bah, kesini bah. Masih udah berani naik pesawat gitu. Nggak berani, ya udah nggak apa-apa, yang penting saya pamit dulu. Oh, jadi Abah nggak berani naik pesawat. Abah kenapa bang nggak mau kalau Kalimantan? Oke bang. Sering saya ke Kalimantan, Abah sering. bisa naik pesawat? Iya, cuman apa ya? Saya itu kalau pesawat lagi cuaca buruk itu Ya. trauma, terus hilangnya itu lama. Oh, traumanya. Lama, sulit. Jadi dulu gitu. Terus naik lagi ya, pergi lagi. Terus ada cuaca buruk lagi, trauma lagi. Terus lama gitu, berangkat lagi. Terus ini belakangan ini paling serem dah pokoknya. Yang ke Tasik itu, Paling serem ini. Jakarta Tasik itu kan pesawatnya goyang gini kan. Wah, hujan Baling-baling. deras. Saya baru tahu di Tasik ada bandara ya? Iya. Ada. Oke. Dari mana? Dari mana? Di Om? Jakarta. Tasik Malaya, Terbang dari mana? Terbang di Halim. Oh, dari Dari Halim. Dari Tasik ke Halim, Baru tahu ya. berangkat itu kan hujan. Kalau bendera di Ciamis barangkali dari Ciamis ke Enggak, Tasik. langsung Tasik kok. Oh, langsung Kota Tasik ada ya? Oh, Terus? Oke. Kan hujan. Kan itu pakai baling-baling kan berarti di bawah Ya, kayak hujan Wings ya. itu ya. Terus Oh, baling-baling. itu ndak habis-habis. Iya. Itu apa gimana? Di dalam pesawat gimana? Wah, teriak-teriak semua. Takbir ya, Allah Akbar. Tapi ya, Oh, ya Jadi Om balik-balik Doyok soalnya bilang, pendek dia. Om Doyok kalau ada pekerjaan selalu nanya dan nawarin Om Kadir. Walaupun dia tahu dia takut naik pesawat, tapi ada izin Saya tawarin. ngomong, cerita. Siapa tahu bisa. Karena terkadang yang bisa membuat teman terluka atau konflik itu karena ada yang tidak diceritakan. Iya. Isi hati atau apapun keterbukaan. Kayak aku ya cerita terus ya. Wah, saking ceritanya malah aku yang mumet kalau kamu. Tapi alhamdulillah, teman adalah rezeki. Kita mau kasih lihat ya, kita akan lihat nostalgia di antara mereka dua seperti apa, Om Kadir dan juga Om Doyok. Kangen gak sih Om? Ya, Kangen nggak ya masa-masa mestinya itu? kangen ya, tapi nggak kuat saya sekarang syutingan sekarang lain. Kalau dulu ya sinetron itu kan seminggu sekali ya. Sekarang kan setiap hari syuting, tripping. Enak jadi afiliator ya Om, Dodo ada duitnya ya Om. Rezeki dalam bentuk apapun itu semoga bisa disyukuri agar rezekinya bisa lebih berlimpah lagi. Amin. Masuk pertemanan 38 tahun. Om Kadir, silakan ditatap Om Doyok yang 38 tahun selalu menemani Om Kadir pun juga satu sama lain. Om Kadir mau bilang apa sama Om Doyok? Silakan Apa, sampaikan. Om? Jaga kesehatan itu aja saya. Siap. Karena Pak Doyok kan pernah kena stroke kecil juga ya. Harapan saya itu ya udah jangan banyak apa ya. Banyak mikir yang ngelos kalau saya gitu. Saya orangnya pasrah sih ya, jadi nggak terlalu banyak ini. Saya mikir itu kalau cuman anak pas sakit itu aja saya sedih. Oke. Om Doyok, dilihat Om Kadir mau bilang apa sama sahabat tercinta? Kita harus apa ya, jangan dipisahkan ya. Kecuali Tuhan yang memisahkan kita. Ya. Oke, siap. Ya, sama ini. Luar biasa. Terima kasih ya, Om Kadir, Om Doyok memberikan inspirasi kita untuk tetap bersama dengan sahabat pun juga berusaha di usia kapanpun itu karena tidak ada kata terlambat. Dan buat Sobat Ambiar, dari mereka pertemanan yang luar biasa, kita juga mengajakin Sobat Ambiar bersama teman-teman untuk mampir di tanggal 2 Agustus nanti di Trans TV Festival. Nanti kita akan hadir di lapangan Sunburst Best Day ya, Trans TV Fest, di mana ada Dewi Persik juga. Ada kita guys. Ada Wali, ada Ungu dan masih banyak dari pagi sampai dengan malam kita akan standby di sana. Oke. Trans TV Fest di tanggal 2 Agustus 2025. Seperti apa kita lihat satu ini. Yuk datang ke Trans TV Festival. Konser musiknya Trans TV dimeriahkan artis-artis ternama. Sabtu 2 Agustus mulai jam 6:30 pagi. Gratis di Sunburst BSD.